Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati Presiden Kung Yan, Bunda Nuris, yang sengaja saya diundang untuk membayar utang-utangnya, serta para pahlawan devisa yang hampir saja tadi saya ditahan di imigrasi. Yang mungkin orang imigrasi tahu saya mau dimanfaatkan sama Bunda Nuris. Tapi alhamdulillah kita bacakan selawat nariyah, tahu-tahu kita diloloskan. Amin. Itulah saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Maka alhamdulillah rabbil alamin, pagi hari ini setelah tertunda 3 tahun gara-gara COVID-19, kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang baik habis Idul Fitri. Maka hari ini yang minta doa saya doakan, yang minta maaf saya maafkan, amin. Dan yang minta THR saya minta maaf. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ada sesuai dengan tema kita hari ini saja deh. Pengajian Persatuan Dakwah Victoria Muslimah of Hong Kong Limited. Yang limited adalah isi dompetnya, menembus fitrah setelah pandemi. Ibu-ibu yang saya muliakan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 2581. Di situ dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada orang yang masuk kategori kalau bahasa perbankannya apa? Bangkrut itu. Pilot. Dianggap pilot. Siapakah itu yang pilot? Yang pilot adalah yang seharusnya ruangannya 1.200 menjadi 600 orang. Nah itu pilot ya. Ya pengen rame yang bakar hotel rame. Saya sebenarnya berat banget ini karena minggu ini saya 2 kali keluar negeri, kemarin ke Singapura, terus ini ke Hong Kong. Saya besok harus pulang tanggal 2 karena 2 sore saya ada pengajian sama Pak Menteri BUMN. Landing jam 2, landing jam 1, jam 4 pengajian sama Pak Erick Thohir. Habis maghrib pengajian sama Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Malamnya masih ada acara, siangnya sama Pak Jaksa Agung. Sore saya harus pulang karena Pak Prabowo sowan ke pondok saya. Ya, mohon dimaklumi karena saya ganteng ya. Siapakah orang yang pilot itu? Saya di tag di Instagram itu kadang-kadang lucu. Tiket tahun 2021. 2020 ya. 2020 di post di Instagram. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Ya tajar loh ya. Wedo kok rosomen kayak rondo ya. Dikatakan faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada
wa daraba hada fayuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhida min khatayahum fa turihat alaihi thumma turiha finnar. Ini yang dimaksud dengan orang pailit. Orang yang menderita bangkrut atau pailit berat itu siapa? Nabi Muhammad mengatakan, orang yang paling bangkrut hidupnya dan sangat berat pailitnya dari umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian atau di hari kiamat. Hari kiamat itu bahasa Inggrisnya doomsday. Doomsday atau the end after. The end after. Jadi the end after itu, the end itu artinya selesai, after setelah. Jadi ya selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin. Saya besok begitu masuk surga kamarnya Bunda isinya tiket tok. Tiket. Orang yang datang dari kemudian dengan membanggakan amal ibadahnya yang banyak. Ia datang dengan membawa pahala sholatnya yang begitu besar. Dia datang dengan membawa pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, pahala amal dan lain sebagainya. Tetapi kemudian yang terjadi apa? Kemudian datang pula menyertai orang itu, orang yang dulu pernah dicaci maki, pernah dituduh berbuat jahat, orang yang hartanya pernah dimakan olehnya, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Semua mereka yang dianiaya orang tersebut dibagikan amal-amal kebaikannya sehingga amal kebaikannya habis. Jadi ini berita bagus bagi orang yang merasa didolimi dan berita buruk bagi mereka yang berbuat dolim. Jadi akan ada orang yang datang dari umatnya Nabi Muhammad itu membawa amalnya banyak banget. Sholatnya bagus, puasanya keren. Makanya saya itu di Indonesia mengkampanyekan orang puasa tidak minta untuk dihormati. Karena puasa itu tidak minta dihormati, tapi puasa itu melahirkan pribadi yang terhormat. Anda rugi kalau saya puasa pengen dihormati. Rugi. Ruginya di mana? Karena as-saumuli, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzibi, dan aku yang akan menggantikan pahala puasa itu. Jadi kalau puasa itu adalah yang menghormati Allah, kenapa Anda masih minta dihormati oleh manusia? Itu amatiran. Makanya saya terakhir puasa Daud dari tahun 2016 sampai ngeras matamu. Kok ngeras. Semalam kamu digigit nyamuk ya? Pantesan gatel. Satu, istri saya itu protes. Protesnya kenapa? Kan saya jarang di rumah, saya jarang menemani istri saya makan. Nah kalau keluar negeri saya puasa, bundanya nggak enak sama saya karena dia harus makan sendiri. Karena aku jadi ingin. Lagian begini, kalau puasa itu, puasa Daud itu bukan nazar, itu fleksibel. Artinya begini, Nabi Muhammad itu pola puasanya adalah kalau hari itu dia niat puasa, kok Siti Aisyah masak, istrinya bilang, Mas ayo makan. Saat itu pula puasa Nabi dibatalkan demi menghargai istrinya. Tapi hari itu dia niat puasa, dia niat tidak puasa. Tetapi kalau istri nggak punya makanan apapun, langsung hari itu pula dia meniatkan puasa. Fleksibel karena puasa sunnah, beda dengan puasa wajib. Lah, puasa Daud saya itu bukan karena nadar, bukan karena tirakat sesuatu, tapi ya karena menjalankan sunnah saja. Sehingga kemudian apa? Kalau kemudian tidak berpuasa, saya tidak berdosa. Contoh kasus begini, saya dulu nggak mau membatalkan puasa Daud saya, sampai suatu ketika pas kemarin pandemi, sahabat saya Sekda DKI Haji Saifullah, ketua PWNU DKI Jakarta, Gus Kiai, mbok jenengan ke balai kota Jakarta. Kenapa Pak Sekda? Udah lama kita nggak ketemu nih gara-gara COVID. Nggak apa-apa saya datang, nggak apa-apa datang deh. Kita Jumatan. Selesai Jumatan, saya diajak ke ruangan beliau. Pak Kiai ayo makan. Saya bilang, Pak Sekda, saya puasa. Ayolah dibatalin lah. Nanti kalau Pak Kiai nggak mau makan, saya sakit hati loh.
Saya sedih loh. Saya puasa Pak Sekda. Beliau Dan bilang, gedung sudah Pratasil, Gus, Mbak. siapa tahu ini kita makan siang terakhir. Kalimatnya itu, siapa tahu ini kita makan siang terakhir. Sudah nih, nanti kasih tambah uang saku. Jadi Pak Sekda ini orangnya keren. Setiap kali ketemu saya minimal ngasih uang saya itu $5.000 Singapura, $5.000 Amerika. Hari itu saya dikasih $10.000 Amerika. Sudahlah Kiai, batalin. Akhirnya apa? Saya batalkan puasa saya. Dan bukan. Anda salah. Kalau karena uang rambut saya kemarin haji ditawar $100.000. Disuruh potong. Mau dibeli sama itu rambut atas, apalagi yang Iya toh Pak. Makanya kemarin pas saya diajar isu belangkon 900 juta TPPU itu Anda akan kasih tahu soal fikih sebelum kita lanjutkan. Akad jual beli itu kita nggak boleh tanya uangnya dari mana. Jadi kalau Anda jualan, yang beli PSK sekalipun, itu nggak boleh tanya ini uangnya dari mana. Sama halnya ketika saya lelang belangkon, saya itu kan jual belangkon sudah berulang kali. Saya dulu tahun 2000 berapa jual belangkon laku 200 juta. Saya sumbangkan untuk santri asuh di Jawa Timur. Kemudian saya jual lagi laku 100 juta. Nah yang terakhir yang dipersoalkan kemarin, belangkon saya laku 900 juta. Uangnya saya sumbangkan untuk charity. Serupiah pun saya nggak ambil, bahkan saya tombol. Artinya, ketika ini dikatakan TPPU salah, yang namanya TPPU itu kalau saya punya perusahaan belangkon, kemudian yang bersangkutan nitip uang ke perusahaan saya, itu namanya TPPU. Yang saya lakukan itu akad jual beli. Kalau orang jual dan beli dipersoalkan, berarti bakul angkringan yang jualan nasi kucing, ketika yang bersangkutan beli itu juga masalah. Anda beli sesuatu di Indomaret, berarti penjual Indomaret itu juga masalah. Karena dalam akad fikih jual beli itu tidak boleh tanya uangnya dari mana. Nah, makanya kemudian kemarin langsung saya somasi, saya dikawal sama pengawal saya, mau Hercules. Akhirnya langsung minta maaf mereka. Kenapa? Karena memang saya nggak pakai uang itu. Lah, kok belangkonya mahal Gus? Sesuatu itu kalau disukai sama orang harganya unlimited. Contoh rambut saya yang ditawar $100.000. Belangkonya saja 900 juta. Apalagi dasi mata. Apalagi sarungnya. Dasi. Santet meteng loh. Jadi kalau Anda sering lihat YouTube kan saya bilang ada dalil bunyinya adalah kulla syai'in idza kasura rahusa. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Ya, illal adaba, kecuali adab. Artinya tanamkan kepada anak-anak jenengan di rumah, kalau pengen jadi mahal itu gampang. Jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit pasti langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak yang ngurusin lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah Kiai? Kiai larang goblok. Mana Kiai lonte? Sangel, angel. Kau geting. Makanya barang itu kalau banyak pasti murah. Makanya kenapa kalau mau lebaran itu harga-harga mahal? Karena barangnya sedikit, peminatnya banyak. Nah, kita bisa menjadi sesuatu yang mahal ketika kita create menjadi sesuatu yang sedikit. Kecuali adab itu kalau semakin banyak semakin mahal. Nah, barang kalau semakin sedikit semakin mahal. Makanya saya bilang lah sama teman-teman itu, ini tidak berlaku di Hong Kong, berlaku di pejabat-pejabat di Indonesia. Jadi kenapa di kalangan pejabat, pengusaha, dan perusahaan-perusahaan itu saya dikenal kiai paling mahal? Karena saya punya prinsip. Prinsipnya apa? Dulu, Mbak ya, saya pernah diundang pengajian sama pengusaha batubara yang anggota DPR. Sama artis dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu. Saya ngaji 1 jam. Selesai acara penyanyi dangdut, dikasih uang saku 150 juta. Kiai ngaji 1 jam dibayar 75 juta. Uang saya kembalikan kepada pengusaha tersebut.
Saya nggak usah nerima saja nggak apa-apa. Loh kenapa Gus? Anda itu lucu. Penyanyi dangdut yang hanya nyanyi 5 lagu, buka titik, dihargai jauh lebih mahal dibandingkan dia. Kalau begini caranya, selamanya anak-anak Indonesia itu bercita-cita pengen jadi artis dangdut, tidak mau jadi kiai. Lagian kita itu nggak fair menghargai tokoh-tokoh agama kita itu. Coba kita lihat, kok ada artis dikasih fasilitas hotel mewah, orang akan dengan gampangnya mengatakan maklum artis. Tapi begitu kiai mendapatkan fasilitas, kiainya berlebih-lebihan. Betul kan seperti itu? Ada artis dikawal patwa, dikawal patroli, orang mengatakan, wah artis nggak apa-apa, keren. Begitu kiai, waduh kiai ini gaya. Betul kan? Ini salah, Bu. Kalau seperti itu caranya, anak-anakmu tidak mau jadi kiai, maunya jadi apa? Artis. Artis diminta untuk membangun moralitas, kita hargai seadanya. Sementara artis kita hargai setinggi-tingginya. Maka saat itu saya di pengusaha itu saya punya rek. Terserah, lo suka ya silakan, lo bisa silakan diundang, kalau enggak ya sudah. Mendingan saya ngurusi santri, ngurus jamaah di desa-desa. Karena saya tahu, Bu, pejabat-pejabat yang undang saya ke daerah itu mereka punya kepentingan politik. Ngundang saya tujuannya apa? Untuk menghadirkan orang banyak. Faktanya, saya dulu pernah 1 bulan bikin acara, 2 minggu bikin acara. Minggu pertama konser dangdut, kemudian minggu kedua bikin pengajian. Jamaah yang datang di pengajian saya jauh lebih banyak dibandingkan yang ikut konser dangdut. Maka kemudian apa? Saya pengen memberikan optimisme kepada para santri. Jadi kiai itu bisa keren. Ya mungkin saya termasuk orang yang paling sering diundang oleh Presiden Jokowi untuk ceramah. Mungkin Kiai NU atau Dai di Indonesia yang paling sering diundang Presiden itu saya. Maksud saya apa? Sehingga anak-anakmu yang sekarang di Indonesia mungkin sedang mondok, sedang di pesantren, mereka juga punya cita-cita. Ternyata bisa keren. Sekarang hampir banyak artis yang kemudian ikut kita ngaji. Kemarin saya di Singapura sama Feral, sama beberapa artis. Mereka mengatakan apa? Kita nyaman dengan cara-cara dakwah seperti ini. Makanya kemudian di kalangan para artis saya dikenal sebagai pemberi nasihat pernikahan para artis. Saya sangat senang menasihati artis menikah, apalagi kalau dinikahkan.